Kita bersyukur pada pemerintah bahwa pemerintah melihat membantu kita dalam bidang keterampilan, yang mana salah satu saya sebagai keterampilan kecantikan. Orang bilang nih itu harus ada dari hati ya. Kalau kita mencintai ini pekerjaan, pasti hasilnya kita akan dapat. Tangkap ini peluang. Di sini kan kita ajarkan tentang bagaimana berwirausaha, bagaimana kita punya etika, bagaimana kita punya tanggung jawab, bagaimana kita bisa merawat. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Pemerintah saat ini sedang menaruh perhatian yang sangat luar biasa kepada masyarakat, diantaranya dengan memberi berbagai jenis program pelatihan. Guna mewujudkan program tersebut, pemerintah Kota Kupang melibatkan salah satu lembaga keterampilan, dalam hal ini Putria Salon, untuk memberi pelatihan keterampilan tata kecantikan rambut bagi 20 orang remaja yang ada di Kota Kupang selama 1 bulan. Kegiatan pelatihan keterampilan tata kecantikan rambut telah dibuka oleh Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Pendidikan Kota Kupang Diki Mesak pada 24 Agustus 2021. Turut hadir saat itu Kabid PNF Rosdetan beserta staf dinas terkait, juga perwakilan manajemen dari 2 produk Makariso dan Inaura. Pantauan Suara Fakta Hukum, acara pembukaan pelatihan keterampilan tata kecantikan rambut yang berlangsung di Putria Salon berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Selengkapnya, simak liputan kami yang berikut ini. Kalau untuk kegiatan ini, kalau untuk Putria Salon dan teman-teman yang lain, instruktur dan mereka selalu bekerja sama dengan pemerintah, juga dengan dunia usaha. Untuk harapan kami dari Putria Salon ini bisa menghasilkan tenaga-tenaga wirausaha baru. Ya, jadi Kota Kupang berubah dengan anak-anak khusus yang punya potensi masing-masing. Dan ini wirausaha, nanti mereka akan berusaha sendiri. Kalau dulu mereka masing menyanyi, aku masih seperti yang dulu. Sekarang mereka sudah mulai ini, mereka akan berubah. Jadi menjadi berubah, bisa menghasilkan uang sendiri, bisa memenuhi kebutuhan mereka yang masih bujang, tetapi kalau yang sudah berumah tangga, menambah ekonomi rumah tangga. Jadi kursus. Jadi mereka punya lembaga kursus yang dapat izinnya dari Dinas Pendidikan. Nah, dari izin ini mereka akan berusaha untuk membentuk kelompok-kelompok ini, lalu mereka mulai memanusiakan manusia lewat kursus-kursus yang Itu ada. untuk tahun 2000. Harapan saya hanya untuk kepada pengelola, instruktur, itu dapat memberikan ilmu yang tidak usah sembunyi ilmu. Jadi memberikan kepada mereka, lalu membangun komunikasi. Karena untuk mendapatkan mereka bisa bekerja mengikuti dengan baik itu hanya ada kadar komunikasi. Ya. Sedangkan dari dunia usaha, dunia industri, dan juga dari UMKM mereka juga. Nah ini nanti yang dari teman-teman dari pengelola lembaga kursus ini yang menciptakan kelompok ini, dan ada kebantuan-bantuan dari bank atau dari UMKM yang dibangun kerjasama itu nanti ada. Kami kepada masyarakat Kota Kupang, jangan menutup diri. Mari lihat peluang usaha yang saat ini. Kita bersyukur pada pemerintah bahwa pemerintah melihat membantu kita dalam bidang keterampilan, yang mana salah satu saya sebagai keterampilan kecantikan. Di sini bukan hanya kecantikan, tetapi dari seperti di BLK, di Direktorat Pendidikan, mereka mempunyai banyak keterampilan, yaitu ada yang memberikan keterampilan boga, menjahit, komputer, bahasa Inggris, dan masih banyak lagi, spa, pengantin, masih banyak lagi. Mari, bagi remaja-remaja yang putus sekolah atau yang belum punya pekerjaan, atau ibu-ibu yang belum punya pekerjaan, ayo tangkap peluang ini. Kalau kursus biasanya, kalau reguler biasanya satu paket itu 3.500.000. Nah ini gratis dari pemerintah. Nah mungkin saya sangat berterima kasih kepada pemerintah ya. Dalam hal ini Direktorat Pendidikan Vokasi, dan juga dari Dinas Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah berjuang membantu kita dalam administrasinya untuk kita bisa dapat peluang ini. Yang ingin mendapat peluang seperti kami, ayo belajar, harus punya sertifikat kompetensi dan harus punya skill ya. Dan juga kita berkompetensi di ini bidang. Bukan kita kasih masuk langsung dapat. Puji Tuhan, di NTT
khususnya Kota Kupang sudah sampai dengan saat ini sudah 11 untuk tahun 2021 ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak, 11 lembaga kursus. Dan harapan saya kiranya adik-adik yang sekarang datang dengan belum mempunyai skill, belum punya keterampilan apa-apa, mari kita belajar sama-sama. Kita saling terbuka, tidak ada dusta di antara kita ya. Tidak ada dusta di antara kita ya. Dan kalau sekarang kita biasa-biasa, kedepannya kita harus luar biasa ya, harus kompeten. Bilang niat itu harus ada dari hati ya. Kalau kita mencintai ini pekerjaan, pasti hasilnya kita akan dapat. Saya puji Tuhan juga, saya sudah sebagai seorang PNS yang saya sudah bekerja hampir 30 tahun. Tapi Tuhan masih memberikan saya ini keterampilan untuk saya bisa berbagi kepada masyarakat Kota Kupang. Bukan Kota Kupang, bahkan NTT, dan bukan di NTT saja. Anak didik saya sudah ada sampai di Irian, sampai di mana-mana ya. Nah, sangat-sangat bagus ya. Kalau seandainya kita menekuni ini kecantikan rambut, setiap hari orang mau ke pesta pasti datang perawatan rambut. Tangkap ini peluang. Di sini kan kita ajarkan tentang bagaimana berwirausaha, bagaimana kita punya etika, bagaimana kita punya tanggung jawab, bagaimana kita bisa merawat kulit kepala atau kulit kepala manusia ya. Karena kita manusia kan, berarti berhubungan dengan manusia, ya toh? Khusus kecantikan rambut. Iya. Kecantikan rambut. Iya. Itu materinya tuh apa-apa, Sa? Materinya itu banyak. Pertama diagnosa kulit kepala, ya toh? Ini etika. Pertama etika diagnosa kulit kepala, kemudian rebonding, kemudian pratata, kemudian blow dryer, kemudian perawatan mewarnai rambut, kemudian hairpiece, kemudian masker, krim bat. Nah, itu mereka dapat. Selanjutnya ada pembimbingan. Iya, kita bimbing mereka selama evaluasi. Iya, selama 3 bulan. Oh ya, Ke depan. setelah khusus itu. Nanti mereka akan magang sebelum mereka buka kursus, mereka akan magang 10 hari di salon-salon. Iya. Jadi mereka tahu bahwa dunia usaha itu seperti apa. Yang ya. mendorong adik Feby mengikuti di Salon Putria pada saat ini? Oke, baik. Jadi motivasi saya mengikuti program ini yaitu saya ingin membuka wirausaha baru, dan juga saya juga ingin supaya bisa lebih merawat tentang diri saya juga. Terkhususnya saya juga punya usaha di rumah. Nah, itu bisa membantu saya dalam mengembangkan usaha saya. Sejak kapan adik menggeluti usaha ini? Usaha saya Ya usaha, sejak kapan? sudah dari 2019, puji Tuhan. Ini kedepannya apa yang akan ada lakukan setelah mengikuti kursus ini? Oke. Tentu saja yang diharapkan lebih dari pengembangan diri, ini bisa lebih baik lagi, terutama dalam pembelajaran yang saya terima hari ini dan seterusnya untuk 1 bulan ke depan bisa saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari, bahkan dalam kewirausahaan saya. Terima kasih ya. Nah, dengan adik siapa? Gladys Yuliani Salko. Apa yang mendorong adik mengikuti kegiatan pada? Baik, motivasi saya untuk mengikuti program ini, saya ingin membuka usaha, itu paling intinya. Terus saya ingin merias diri sendiri, dan kalau bisa merias orang lain juga. Ya, sebelumnya kegiatan apa? Sebelum mengikuti kursus apa? Baru tamat sekolah, jadi mau ambil pengalaman. Ya, jadi adik setelah tamat ini apakah punya niat untuk membuka usaha atau apa? Iya, punya niat. Nah, terima kasih.